Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Okta dan hari ini saya mau sharing lagi bagaimana kemudian kita bisa menemukan ide. Jadi kalau sama Bang Okta bicara tentang kepenulisan itu semoga asik gitu ya. Walaupun mungkin ya dibuat asik aja gitu ya. Baik, teman-teman, ternyata banyak sekali orang-orang yang kebingungan untuk mencari ide, dan bagi Anda yang sering merasakan itu, ya sepertinya ada sesuatu yang perlu Anda kembangkan. Sebenarnya ada beberapa tips sih untuk kemudian bisa memaksimalkan ide itu bisa jalan terus gitu. Kemudian yang kedua adalah ternyata ada tekniknya, ada metodenya gitu. Untuk yang pemula saya rasa hal-hal sederhana yang teman-teman lihat di setiap hari itu bisa jadikan bahan tulisan sih. Kemudian berarti bisa jadi ide, tinggal dikembangkan menjadi sebuah tulisan saja. Tapi kalau misalnya buat yang sudah penulis muka lama, pemula juga ini, tapi penulis muka lama gitu ya. Nah, buat yang penulis muka lama itu sebenarnya udah gak ada masalah. Cuma masalahnya adalah mereka punya waktu atau tidak untuk membagi waktu menulisnya. Nah, itu yang terkadang jadi hambatan. So, di kesempatan kali ini saya udah siapin sedikit materi lah ya, bukan materi ya, tapi coret-coretan saja bagaimana kemudian teman-teman bisa menemukan ide dalam menulis. Gampangnya begini, ini adalah judulnya adalah menemukan ide lalu menuliskannya. Jadi kalau misal ada orang-orang yang merasa kebingungan dalam menulis, itu sebenarnya bukan perihal mereka nggak punya ide, tetapi perihal tidak pekanya mereka terhadap ide tersebut ya. Gampangnya begini, ini sengaja saya kosongkan ya. Ini adalah sesuatu yang ingin kita tuliskan. Oke, coba teman-teman sebutkan apa yang kira-kira bisa kita buatkan sebuah tulisan. 3 titik dari sekarang. Oke, baik, selesai ya. Saya kan nggak tahu nih teman-teman nyebutin apa, tapi boleh tuh apa yang udah teman-teman sebutkan tadi itu dituliskan ya. Kemudian saya di sini di sekeliling saya ada banyak sekali barang ya. Ada buku, ada pulpen, ada charger, ada handphone, ada laptop dan semuanya ya. Nah, tetapi yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana kemudian melihat sesuatu itu lalu kemudian kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Anggaplah di sini ada masker. Nah, kebetulan ini maskernya baru datang tadi malam ya, jadi habis beli masker. Nah, di sini kita tuliskan masker gitu ya. Kita tuliskan masker di sini. Oke, sebentar saya tulis dulu ya. Oke. Nah, masker ya. Jadi di sini masker. Lalu kemudian bagaimana caranya masker ini jadi sebuah tulisan gitu loh. Bagaimana caranya masker ini jadi sebuah narasi yang panjang lebar dan menarik untuk dibahas. Nah, di sini teman-teman semua juga nggak cuma masker doang sih ya, bisa banyak sekali hal lainnya yang bisa dimanfaatkan ya. Bisa banyak lagi yang lain bisa dimanfaatkan. Oke, lalu kemudian kita belajar bagaimana cara mengembangkan sebuah kata yang di situ kita jadikan narasi ya. Yang pertama adalah word ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita berangkat dari sebuah tulisan ya. Kita berangkat dari sebuah tulisan. Sorry, ada baby di bawah ini. Oke, jadi kita berangkat dari sebuah tulisan mempertanyakan apa sih yang disebut dengan masker? Apa itu masker? Nah, jadi kita mencoba untuk mendefinisikan dulu masker itu apa. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya, masker adalah bla 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 bla. Itu aja udah satu kalimat. Lalu kendalanya di mana? Lalu masuk lagi ke pertanyaan yang kedua. Why? Mengapa kita menggunakan masker? Mengapa masker kok menjadi sesuatu yang urgent sekali? Dan banyak lagi. Mengapa setiap orang saat ini harus menggunakan masker? Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kemudian kita jawab. Jadi ketika kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan kita biasa sebut dengan 5W plus 1H ya. Oke, 5W plus 1H.
Nah, jadi ketika kemudian teman-teman memahami konsep ini ya atau metode ini 5W+1H ini, maka semua yang ada dalam bayangan teman-teman semua, baik yang terimajinasi atau tidak, maka semuanya bisa dikembangkan melalui 5W+1H. Termasuk tokoh, misalnya ada Andi. Nah, Andi ini siapa? Kemudian mengapa kok dia bisa ada di situ? Kemudian kapan Andi berada di situ? Nah, itu bisa dikembangkan dalam sebuah tulisan yang menarik sekali. So, teman-teman semua, jadi kalau misalnya Anda merasa hari ini ke idenya mampet, atau Anda tidak kesulitan menemukan ide, coba gunakan metode-metode ini untuk kemudian bisa menemukan ide. Ternyata udah 5 menit, hampir 6 menit ya. Saya rasa cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Semoga ini memberikan pencerahan buat Anda yang merasa kesulitan untuk menemukan ide. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.